Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih bisa hadir di acara Tibar pada sore hari ini. Tidak lupa pula kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan juga pada pengikutnya. Semoga kita kelak bisa berkumpul di jannahnya. Amin amin ya robbal alamin. Eh, Mari kita mulai acara Tibar pada hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para sahabat, Tibar pada sore hari ini yaitu kita dua ruku ya. Jadi surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 65 sampai 70. Lalu nanti peserta berikutnya melanjutkan dari 71 sampai 75. Nah, kalau sudah di akhir sampai 75 nanti orang berikutnya ke ayat 65 sampai 70 lagi, diulang kembali. Seperti itu. Oke, untuk peserta Tibar yang pertama yaitu kepada Bu Farida dipersilahkan. Ayat 65 sampai 70 dulu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal kital iyakun minkum ish ish ishruna sobiruna yaglibu mi'atin Ya wa atain. mi'atain wa i- wa i- wa iyyakum minkum mi'atuy yaglibu yaglibu al al fam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul qaumul la yafqahun al ana khaffa fallahu ankum wa alima anna fikum do do fa fa iyakun iyakum minkum mi atu a- atu atu sobiroh minkum minkum mi atum sobirotu libum mi'atain wa wa i wa iyyakum minkum alfuyyak libu alfaini bi iznillah wallahu ma'as sabirin maka nalinab maka nalinab biyil biyil Binabiyin. Linabiyin. maka nalinab Mbak, mbaknya tidak tasdik.
maka nali nabiyin ayyakuna lahu asro hatta yushhir yush yushina art fil art turiduna arodot arodot dunya wallahu Yuridu yuridul akhirah wallahu azizun hakim lam laula kitabun salah laila kitabun laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim ya ayyuhan nabiyukul lima kul liman fi aidikum minal asro ini mesti disambung ya minal asro iya lamumil lamil ya lamillahu fi qulubikum khairan khairam mimma uhiza minkum waya lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Syukran kasiran Bu Farida, barakallahu fiik. Syukran Balis dia. Setelah ini Ustazah Kokom yang melanjutkan untuk memperbaiki bacaan. Peserta tibar berikutnya yaitu siapa nih? Oh, Budianti. Kepada Budianti dipersilahkan. Berarti ayat 71 sampai 75 ya, Bu. Monggo. Oh iya, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu khiyanata faqad khanullaha min qablu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wan nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq
kita Wallahu bima ta'maluna basir. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi fasadun kabir. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wan nasaru awaw 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 wan nasaru soru mana Bu? awaw wa nasoru. Oh iya dua nih. Awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haq lahum Kok dibaca hakko ulaika humul mu'minuna haqqa lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Syukron kasiron Budianti, Barakallahu fiik. Peserta tibar berikutnya yaitu Bu Zulfia, ayat 65 sampai 70. Dipersilahkan kepada Bu Zulfia. Baik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'ala qital. Iyyakum minkum isruna sabir ayaku mi'atain wa iyyakum minkum yaqitu alfam minal ladzina kafaru bi annakum qaumul kafirun al-ana al-ana khafafallahu ankum wa ami wa bima anna fikum fa iyyakum minkum mi'atun mi'ata sabit mi pendek mi'ata mi'atun fa iyyakum minkum mi'atun sabirah wa iyyakum minkum mi'atun mi-nya pendek Ibu mi'atun mi ana fikum da'fan wa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaqidu mi'atain mi'atain ya mi-nya tidak panjang mi-nya mi'atain mi-nya tidak panjang Ibu mi-nya tidak panjang mi'atain tapi ada alif iya jadi tapi saya baca bukan kalau harokat kasroh kalau panjang ada ya mati
Oh gitu ya. Ini Ya. tidak ada yang artinya. Iya. Mi'atain. Ya ribu mi'atain wa Mi'atain. ya ya ribu mi'atain wa iyyakum minkum yafribu alfain biiznillah wallahu ma'as sabirin. Maka nabi nabi ayyakuna lahu asro hatta yusmina fil ardi yuridu Turi. Turi. turidu arodat dunya wa wallahu yuridu akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima ahastum adzabun azim. Fakulu mimma qadtum halalan thayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi Ya'lamillah. Ya'lamillah. ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Syukron katsiron Bu Zulfia, barakallahu fiik. Peserta tibar berikutnya yaitu Bu Yasmin melanjutkan ayat 71 sampai 75. Dipersilahkan kepada Bu Yasmin. Ibu Yasmin ada? Oh, masih belum ya. Kalau gitu dilanjut ke Mbak Ika aja dulu. Mbak Ika, dipersilakan ayat 71 sampai 75 Mbak Ika. Oh iya ya. Eh, 71 ya? 71 Iya, ya? 71 sampai 75. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyuridu hiyana itu. Wa iyuridu hiyanataka faqad khanullaha min qablu fa amkana minhum. Wallahu alimun hakim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min min walayatikum ya walayatihim ya.
walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fa- eh, wa fasadun kabir walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Syukron katsiron Mbak Ika, barakallahu fiik. Peserta tiba berikutnya yaitu kepada Mbak Lisdia, ayat 65 sampai 70. Pada Mbak Lisdia dipersilahkan. Baik, Mbak Nia, syukron. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum du'fa فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى
في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم Syukran kasiron balis dia barakallahu fiik. Wabarakatuh, Mbak. Selanjutnya Ustazah Kokom mau Bu tilawah. Yasmin gimana? Bu Yasminnya bagaimana? Bu Yasmin belum ada tangan, bentar setelahnya aja. Setelah Ustazah Kokom aja. Baik. Oke. 71 sampai 75 ya Ustazah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qablu فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Syukran kasiron Ustazah Kokom barakallahu fiik. Oh ya. Selanjutnya Bu Yasmin. Bu Yasmin ada? Oh belum. Bu Kus?
buku sudah bisa? Oh, belum ada. Oke, Bunda. Masih di Masih di jalan. Oh, enggak, Ya, enggak. Baik. Buku nggak ada. Aduh, ya Allah. Masih di jalan. Bu Yasmin? Oh, oke, baik, Bun. Alhamdulillah, eh semua peserta tibar sudah tilawah semuanya. Sebentar. Nah, maka acara selanjutnya yaitu pembacaan rewrite dari surat Al-Anfal ayat 65 sampai 70 di ruku pertamanya, lalu ruku keduanya yaitu ayat 71 sampai 75. Pembacaan riwayat ini akan dipandu oleh Bunda Tara. Kepada Bunda Tara dipersilahkan. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah clear, Bun. Iya, alhamdulillah. Kita alhamdulillah sudah sampai di rukuk terakhir, 2 rukuk terakhir dari surah Al-Anfal. Dan apa namanya, pas banget dengan kita mau menyelesaikan apa namanya, kajian sebelum masuki bulan suci Ramadan. Jadi kita nanti insya Allah habis Syawal, di bulan Syawal nanti kita mulai untuk ayat surah yang baru. Khususnya untuk surah 65 ini kita kan mengetahui bahwa Al-Anfal itu adalah artinya apa artinya? Ada yang tahu? Artinya apa Al-Anfal? Rampasan perang bukan? Rampasan perang ya. Jadi artinya berkisarnya di soal peperangan ya. Tapi yang menarik buat saya itu khususnya mengenai surah Al-Anfal ini, saya sendiri terus terang karena kondisi saya yang masih belum full, ada pertanyaan di batin saya kalau kenapa ini mengenai surah Al-Anfal, mengenai perang, tapi di dalamnya itu yang menyebut soal perang itu hanya di awal dan di akhir. Dan di dalamnya itu soal kepatuhan, soal keimanan, soal ketaatan, ya, jadi banyak hal yang apa namanya, banyak hal yang untuk penguatan keimanan, lebih ke penguatan keimanan. Jadi itu yang saya perhatikan. Dan yang luar biasa sekali. Nanti saya bacakan dulu, atau saya mulai dulu dari ayat awal ya. Dari ayat dari sebelum saya masuk ke 65 sampai 75, saya mau mundur sebentar untuk supaya para sahabat melihat bahwa surah ini diawali oleh urusan rampas harta, rampasan perang. Tapi di dalamnya setelah itu penjelasan ruku itu berkutatnya bukan soal harta rampasan perang. Gitu. Logikanya kan harusnya kalau disebut depan tuh harta rampasan perang, belakangnya itu ada penjelasannya kan. Harusnya seperti itu. Nah, coba kita lihat dulu ya. Saya pindah dulu ke yang satu. Nih. Ini pembukaan ayat surah Al-Anfal ayat 1 sampai 10, ini ruku pertama. Ayat pertama disebut mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Kemudian di openingnya itu adalah itu. Jadi ini topik permasalahan adalah pembagian harta rampasan perang. Ini ada saya bold.
katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ini kita harus keep in mind, ada di kepala kita, bahwa ini memang masalahnya adalah pembagian perang. Tapi ada syarat-syarat yang Allah tekankan di sini, yaitu apa? Satu, kalau soal harta rampasan perang, yang pertama adalah bertakwa. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan sesama ya. Jadi itu hablum minallah, hablum minanas. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, itu keduanya. Kita harus taat jika kamu orang beriman. Ini saya melihatnya ini sebagai titik pusat permasalahan yang akan Allah jabarkan di dalamnya. Karena coba kalau kita baca ayat kedua di detailnya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah kuat imannya. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Bertawakal itu artinya yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Ini penggambaran yang 5 dan 6 itu, kalau yang tadi sebelumnya 2 sampai 4 itu adalah penggambaran tentang keimanan seseorang dan dan akibatnya dari atau yang akan didapat setelah beriman. Dari 4-5 itu lebih ke kondisi batin orang yang disuruh yang berperang ya. Jadi ini kondisi di mana mereka harus meninggalkan rumahnya untuk pergi berperang. Itu. Dan ayat 7, ketika Allah menjanjikan kamu bahwa segala macam itu ya, salah satu dari dua golongan adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tapi Allah menghendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak dan menghilangkan yang batil. Walaupun orang yang berdosa musyrik ini tidak menyukainya. Ingatlah, jadi ini kondisi antara orang musyrik dan orang beriman itu sama-sama nggak menyukai. Tapi ini adalah keputusan yang Allah berikan dan tergantung sekarang siapa yang mau patuh. Nah, itu yang beriman, yang tidak patuh itu yang tidak beriman. Nah, ayat 9 ini yang sebagai penguat ya, penguat dari untuk menguatkan orang beriman. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu dikabulkannya untuk kamu, sungguh aku akan datangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini kalau kita dengar ayat ini, kita jadi takut apa kita jadi semangat? Semangat. Iya. Jadi ini adalah janji Allah bahwa Allah akan mengirimkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah ini akan memberikan kekuatan pada orang beriman. Dan tidaklah Allah menjadikan melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu tentram dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini ruku pertama ini menggambarkan memang yang disebutkan di awal itu adalah rampasan perang, harta rampasan perang. Kalau kita ngomongin soal harta rampasan perang, pasti turun ke bawahnya itu adalah hukum-hukum aturan-aturan. Jadi misalnya nih pembagiannya sekian persen untuk Rasulullah, sekian persen untuk yang ini kan gitu harus pikiran kita sebagai manusia biasa. Tapi di sini yang Allah tekankan itu adalah penguatan batin. Karena memang penguatan batin inilah yang
supaya mereka tuh bisa patuh, taat pada Allah dan Rasulnya. Memegang ayat 1, taat dan pada Allah dan Rasulnya. Dan memang mereka sendiri gentar ya, namanya orang disuruh perang ya, dengan kondisi yang saat itu harus meninggalkan keluarganya dan belum tentu mereka bisa kembali dengan selamat ya. Nah itu kan jadi membuat mereka gentar. Tapi di akhir Allah memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka tentram dalam berperang. Aku akan datangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Masya Allah banget. Nah, terus, sorry. Saya sekarang masuk ke ayat 65. Nah, nanti saya akan coba untuk oret-oret antara ruku kedua di surah Al-Anfal sampai dengan ayat 65 ini. Kemarin ada beberapa yang saya miss karena kondisi saya waktu itu belum bisa buat rewrite. Nanti saya coba untuk menggabungkan, nanti coba saya bikin skemanya untuk mengkaitkan antara struktur dari awal ruku pertama sampai ruku detailsnya. Jadi dalam satu surah pun juga ada pattern seperti ini, ada opening, details, dan closing. Jadi bukan cuma per ruku, tapi tadi yang saya bilang ruku pertama itu merupakan satu opening dari surah Al-Anfal. Kemudian ruku kedua dan seterusnya itu merupakan details dari jabaran dari ruku pertama. Dan ruku yang terakhir ini, 2 ruku terakhir khususnya, itu adalah closing atau penutupan dari surah Al-Anfal. Nah, lihat sekarang di 65. Coba sebelum 65, saya mau mundur sedikit. Yang kemarin Mbak Amida memberikan ya. Nah, di ayat 59 sampai 64, kemarin tuh juga yang diulang oleh Allah ini, saya nggak bisa ini ya, soal kemarin dari HP-nya Mbak Amida, laptopnya Mbak Amida. Ini juga yang disebut-sebutnya mengenai orang kafir, mengenai memang sini disebutkan persiapan menghadapi semampumu, musuh Allah, musuh kamu ya. Udah mulai ada jika mereka condong pada perdamaian itu harus gimana? Jika mereka mencondong pada menipu itu harus bagaimana ya? Nah di sini dikasih gimana ya? Kita dikasih kebijaksanaan untuk bisa mempertimbangkan apapun yang sedang kita hadapi dalam peperangan. Tapi di ayat 65 di ayat 65 sampai ke belakang sampai habis. Ini di sini Allah lebih menekankan untuk kembali lagi ke permasalahan pertama, yaitu tentang rampasan perang. Coba kita lihat. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Nah, ini jelas ya. Jadi memberikan semangat yang tadi ada di ruku pertama, bahwa Allah berjanji akan menolong, memberikan pertolongan. Nah, di sini malah ada perintah untuk mengobarkan semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Ini tentang mengobarkan, jadi udah opening di ayat 65, ini mengobarkan semangat kaum mukmin untuk berperang. Itu inti permasalahannya. Apa kuncinya? Nanti kita lihat di detailsnya nih. Kuncinya sebenarnya sudah disebutkan di sini. Ada kata apa yang kemudian disebutkan di ayat 66. Ada kata apa atau kunci apa yang di sini? Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir.
Sekarang ayat 66, Allah telah meringankan kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ada kata-kata apa yang terus diulang-ulang dari ayat 65 sampai 66? Sabar. Sabar. Sabar itu Sabar. ini merupakan apa ini? Keywords kunci. Kita diminta Allah minta kepada Rasulullah untuk mengobarkan semangat para mukmin. Tapi para mukmin itu Allah mengharapkan para mukmin untuk bersabar. Jadi itu kuncinya itu adalah di sabar. Sabarnya kaum mukmin. Dan Allah menjanjikan kalau sabar, lihat berapa kali lipat yang bisa dikalahkan. Musuh-musuh yang dikalahkan. Jadi 1.000 orang sabar, 100 orang sabar, 200. 1.000 orang sabar, 2.000 orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu adalah janji. Dengan seizin Allah, Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi itu adalah kunci yang Allah berikan. Jadi kombinasi antara mengobarkan semangat untuk berperang, kemudian Allah memberikan janji beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu adalah keywords atau kunci yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada kaum beriman, kaum mukmin dalam berperang. Ya. Nah, lihat nih, ayat 67, kita mulai lihat. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lihat kan? Kelihatan ada harta, udah mulai ada sebutan soal harta. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Coba nanti saya coba double check lagi. Ini kan harta benda dunia. Kamu menghendaki harta benda duniawi. Pasti ini urusannya dengan urusan rampasan perang, ya. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil, gitu. Jadi coba nanti ditanyakan sama Ustadz, asbabun nuzulnya apa ini? Apakah mungkin mereka ada main ngambil aja kan kita kan nggak tahu ya. Jadi apakah mereka main ngambil-ngambil aja tanpa menunggu aturan dari Allah atau gimana. Terus 69, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh sebagai makanan yang halal yang baik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kenapa ada kata-kata Maha Pengampun, Maha Penyayang? Saya merasakan kayaknya ada mereka melakukan hal yang sudah mendahului ketentuan dari Allah. Ini yang feeling saya ya. Karena di sini Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebab makanlah dari sebagian rampasan perang. Ya, yang telah kamu peroleh sebagai makanan yang halal yang baik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan di sini sebagai closing untuk ruku yang 65-70, wahai Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik daripada yang telah diambil darimu, ya kan? Ini lagi telah diambil darimu. Itu artinya tentang rampasan perang lagi. Dan Dia Allah akan mengampuni kamu, sebab Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lihat. Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, pasti Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Nah ini maksudnya berkata kepada tawanan perang kan. Jadi kalau dalam tawanan perang itu ada yang hatinya ikhlas atau baik bahwa hartanya diambil oleh kaum mukminin, itu Allah akan memberikan yang lebih baik. Jadi Allah akan menggantikan. Nah, ini kenapa sekarang pertanyaan saya di sini, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, kenapa kok rukunya dipotong di sini? Kenapa kok tidak dipotong di 69 sebagai closing? Tapi ini merupakan transisi antara 70
70 dan 71. Kenapa? Di 70 di sini disebutkan bagi rampasan tawanan perang yang ikhlas kalau barangnya diambil oleh kaum mukminin. Betul nggak? Nah, sekarang yang 71 gimana? Tetapi, nah langsung ini karena ini yang counter ya. Jadi yang rukuk terakhir itu kita lihat openingnya itu merupakan di counter dari closing yang tadi. Yang closing yang tadi itu adalah tawanan perang yang ikhlas bahwa barangnya jadi harta bendanya diambil oleh kaum mukminin. Nah, sedangkan yang 71 ini jika mereka tawanan itu hendak mengkhianati Muhammad, maka sungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi kalau tadi, nah ini kemudian nanti detailsnya itu akan terlihat sekali bagaimana Allah mengarahkan Rasulullah bagaimana menghadapi orang yang ikhlas menerima hartanya diambil oleh kaum mukminin dan yang mengkhianati Rasulullah. Itu ada selanjutnya ya. 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada para mujahirin, mereka itu sama satu lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, mereka tidak ada kewajiban sedikitmu bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka minta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nanti minta detailsnya atau penjelasannya sama Ustadz Mujia mengenai 3 hal ini. Ini kan di sini disebutkan ada orang beriman sudah berhijrah, ada orang beriman belum berhijrah, kemudian ada yang minta pertolongan, mereka minta pertolongan, nah itu dalam urusan membela agama, apakah ini yang sudah berhijrah ataupun yang belum berhijrah, itu nggak jelas ya. Kalau yang di poin ketiga ini, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Jadi siapapun itu yang memohon pertolongan untuk urusan pembelaan agama, itu harus wajib ditolong. Ini aturan yang Allah gariskan di ayat 72. Sebab Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan ayat 73, orang-orang yang kafir sebagian melindungi sebagian yang lain. Sama dengan orang yang beriman saling melindungi, orang kafir pun juga saling melindungi. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah saling melindungi, ini saya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Ya, karena orang kafirnya itu sikukuh untuk saling melindungi. Dan 74, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang beri tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang mujahirin, mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Ini ada pengulangan nggak di sini? Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada kaum orang mujahirin, mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Di mana tadi ada pengulangan? Di ayat 72. 72. Orang beriman, berhijrah, berjihad, harta jiwa jalan Allah. Mirip kan? Memberikan tempat kediamannya, memberikan pertolongan pada para mujahirin, mereka saling melindungi. Jadi poinnya adalah pertama di 72 adalah mereka saling melindungi. Kemudian Allah bilang di sini mereka akan peroleh ampunan dan rezeki yang nikmat yang mulia, ya. Dan sebagai closingnya, dan ini memberikan semangat tadi kan ya supaya dikobarkan semangat. Dan 75 sebagai closingnya, orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, mereka masuk golonganmu. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Ini terus terang saya sendiri
nanti ingin menanyakan sama Ustadz Muji nih yang eh, yang closing yang bagian kedua nih, orang yang punya hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada orang yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Nah, jadi ini saya belum bisa jelaskan. Nanti insya Allah saya coba untuk tanyakan apa, mungkin dari bahasa Arabnya akan lebih jelas perbedaannya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun yang bisa Allah luputkan, baik dia itu orang beriman yang sudah hijrah maupun yang belum hijrah, baik dia orang kafir yang menolak, yang menolak untuk atau mengkhianati Rasulullah SAW. Tapi yang dari semuanya itu Allah memberikan patokan-patokan bahwa mereka janji-janji Allah apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah dan kaum mukminin terhadap mereka. Dan di sini jelas sekali kaitannya dikaitkan dengan rukuk pertama, yaitu tentang pembagian rampasan perang. Dan memang kalau kita lihat bahwa di rukuk-rukuk setelah rukuk 2 itu dan seterusnya sampai surah Al-Anfal, kita melihat bahwa pemupukan dari keimanan itulah yang ditekankan sekali di rukuk-rukuk. Jadi coba nanti saya akan coba untuk coret-coret, cariin pesan-pesan utamanya, terus kemudian mencoba untuk menarik inti pesannya. Jadi satu surah itu kelihatan satu kesatuannya, inti pesan satu kesatuannya. Saya rasa cukup. Ada yang Ustadz Muji belum masuk ya, Mbak? Belum Belum sepertinya, masuk, Bun. belum ya. Ada Belum. pertanyaan mungkin? Saya buka pertanyaan mungkin ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin iya, saya mau bertanya nanti ke Ustadz ya. Oh, ke Ustadz. Oke, siap. Iya, ya maksudnya kalau diskusi juga boleh Bunda. Iya itu tadi Iya, mengenai tawanan perang gitu ya. iya. Itu tawanan perangnya kalau dia habis itu masuk Islam dengan yang tidak masuk Islam pastinya berbeda ininya ya Iya, gitu. Berbeda apa ya? perlakuannya. Perlakuannya Betul. gitu ya Bunda. Iya. Nah, Kalau yang saya tangkap itu, Mbak, sebab iya. kan tadi kan disebutkan Mm-mm. beriman, yang beriman. Nah, kalau nanti Ustadz Muji pasti lebih untuk Iya, asbabun bisa nuzulnya segala dijelaskan macam. juga. Iya Iya. betul gitu. Mm-mm. Kan kalau yang namanya tawanan perang kan ya intinya dari pihak yang kalah gitu ya Bun ya kan. Jadi mau nggak Iya. mau kan dia, heeh. Maksudnya mau nggak mau dia ya menyerah lah Kalau gitu nggak dan salah ada deh Mbak di ruku keberapa ya? Waktu itu tentang yang ntar ada deh. Waktu itu ada penjelasannya bagi yang menerima Islam itu bagaimana? Mm-mm. Yang cuman rukuknya ke berapa Mungkin ya? apa maksudnya begitu dia jadi tawanan nih gitu Bunda. Terus lalu dia apa namanya memutuskan untuk masuk Islam gitu kan Bunda. Berarti kan dia jadi muslimin ya Bunda gitu kan. Iya, Nah, apakah itu betul. maksudnya apakah harta yang dirampas itu dia relakan atau dikembalikan atau seperti apa gitu Bunda? Nggak ada keterangannya kan ya? Maksudnya tuh apa perbedaan perlakuannya akan jadi seperti itu apa enggak gitu Bunda? Iya, saya nggak bisa jawab kok yang itu Ya, Mbak. Harus ada makanya ini data. maksudnya apa seperti itu situasinya gitu Bunda ya kan? Saya ini aja apa biar ada apa ada tambahan penjelasan lah Bunda Iya, gitu. Ya kan? Terus itu iya yang betul pertama betul. mengenai tawanan perang dan yang kedua tuh tentang berhijrah gitu ya Bunda. Iya, Itu maksudnya nih kalau di ditarik ke zaman sekarang ini eh, berhijrah nih apa termasuk kepada kayak pengungsi Palestina begitu apa pengungsi dari daerah konflik itu bisa dibilang berhijrah atau enggak apa itu memang cuma sementara aja gitu Bunda? kalau saya lebih karena ini hubungannya dengan beriman dan berhijrah Mbak. Jadi Iya, dia lebih ke urusan tadinya dia tidak beriman, kemudian dia berhijrah menjadi beriman dan jadi hmm. pengikut Rasulullah SAW. Jadi taat Iya, pada itu. di zaman itu gitu Bu. Di zamannya Iya, Rasulullah itu ya Bunda. mm-mm.
Nah, kalau yang zaman sekarang ini gitu Bunda, ini apakah ayat ini ada, maksudnya bisa kita ambil juga nggak ininya, apa relevansinya gitu Bunda, gitu kan? Kalau berhijrah itu seperti apa? Jadi ada, Iya, uh, kan maksudnya sepemahaman saya Rasulullah berhijrah kan karena memang di Mekah udah tidak kurang memungkinkan lagi ya. kurang kondusif lagi gitu kan. Kondusif kan. Uh, Atas dan perintah akhirnya Allah. Rasulullah berhijrah ke Madinah dan memang kaum Ansor juga udah siap menerima Rasulullah gitu ya Bunda ya kan. Mm-mm. Dan jadi kalau kalau zaman sekarang ini eh, kayak ya kasusnya negara apa namanya, negara-negara Islam yang lagi konflik itu, nah penduduknya tuh disarankan dia apa namanya, bertahan dan ya bertahan dan melawan atau berhijrah gitu Bunda. Ya, berhijrah, pindah Ya, ya dia ya. ya untuk Mm-mm. sementara gitu berarti kan. Habis itu kan kayak Rasulullah kan akhirnya kan kembali lagi ke Mekah menaklukkan Mekah gitu kan Bunda ya kan. Ya, betul. Mungkin Mm-mm. kalau di sini mungkin berhijrah untuk istilahnya menggalang kekuatan dulu gitu ya Bunda ya kan, baru nanti Iya. balik lagi uh-uh, merampas balik ya. Soalnya kan ya kan ini emang masih panjang ya perjalanannya sih. Emang itu juga ada masuk apa ya? Masuk tanda-tanda ini juga ya akhir zaman ya kan Bunda ya. Soal Betul. iya sih banyak ya Bunda ininya. Itu aja sih Bunda. Betul. Kalau kalau bisa ada sempat ditanyakan atau didiskusikan Iya. dengan Ustaz. Soalnya di sini ada kata-kata yang orang yang beriman dan sudah berhijrah, ada yang beriman belum berhijrah. Berhijrah betul gitu. Jadi ada dua kondisi itu Dua gitu. kondisi ya betul Bunda. Dan beda-beda lagi juga Mm-mm. ininya ya apa Mm-mm. namanya, eh beda-beda lagi Iya. Mm-mm. Dan kalau memang kamu. itu semuanya ya panggilan masing-masing pribadi ya Mbak. Jadi Mm-mm. nggak bisa, makanya di sini kan Allah memberikan eh, apa penguatan dengan janji-janjinya, terus memberikan arahannya harus bagaimana gitu ya. Nanti ya Mm-mm. tinggal apa namanya yang pribadi-pribadi yang mau sebagai kaum beriman yang berhijrah atau sebagai kaum beriman yang belum berhijrah Betul, atau sebagai sebagai orang yang menolak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu semua adalah masing-masing bertanggung betul, jawab masing-masing nantinya. ya. Gitu. Karena hijrah itu juga konsekuensi keimanan ya Bunda ya kan ya. Iya, betul. Eh, Betul, betul banget. Mm-mm. ya. Dan Insya mungkin Allah yang nanti ditanyakan langsung ke ya, Ustadz Muji, betul Mbak. bisa diskusikan insya Allah. Iya, itu aja sih Bunda, syukron. Ya, terima kasih, Itu Mbak. Soalnya ini pembataran. banyak. Iya, monggo, Prof. Saya ini sambil nggak kebetulan dengar-dengar kata hijrah dulu lama sekali saya pernah mendengarkan ceramah. Ya, hijrah itu memang arti pertama hijrah secara fisik seperti yang dilakukan Rasulullah, hijrah dari Iya, Mekah ke betul. Madinah dalam mengatasi bla 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 bla. Lalu kemudian hijrah itu berarti simbolik. Jadi orang yang berpindah dari hal-hal yang dia dalam bahaya, dalam hal-hal dia dalam keadaan negatif, tidak beriman dan Iya, sebagainya. Pokoknya perpindahan dari satu stage ke stage yang lain. Jadi bukan iya, lagi harus berarti ruang, tapi Betul. bisa berarti ruang dalam arti abstrak. Jadi orang yang kurang beriman lalu sadar menjadi beriman dan Iya. sebagainya, itu termasuk hijrah juga. Mungkin itu tadi iya. terkaitan ada. Betul. Tapi saya nggak lupa lama saya pernah dengar itu. Iya, Itu kan saya akan bilang sih. apa namanya tadi karena ini di dalam kalau saya kan lihat dari segi struktur kebahasaannya ya Bu, Prof ya. Jadi kan di sini kalau di sini kalimatnya udah jelas sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah. Jadi itu ada korelasi antara orang beriman sama berhijrah gitu loh. Jadi ini urusannya adalah urusan perpindahan kebatinan kepercayaan gitu loh. Jadi bukan hanya physically. Nah, zaman Rasulullah udah jelas ya, pindah dari Mekah ke Madinah ya. Itu hijrah secara fisik. Tapi kalau kita yang zaman sekarang terus apa namanya eh, menyebut kata hijrah itu lebih ke tadi yang Prof bilang perpindahan. Jadi tadinya kita nggak paham karena nggak ada dalil gitu. Kemudian kita ada baru tahu gitu. Nah, itu hijrah itu namanya gitu. Nah, kayak ini saya kasih contoh ya. Saya waktu sebelum bikin Pondok Mualaf ini kan saya ikut namanya Pondok Lansia ya. Jadi
Itu kumpulan dari para lansia yang nyari ketentraman batin lah, dipimpin oleh satu eyang namanya Eyang Retno. Nah itu eh, yang menyemangati saya untuk mendirikan Pondok Mualaf gitu ya. Terus kemudian kemarin udah lama karena suami saya meninggal, beliau hubungan lagi sama saya. Kemudian kita bicara banyak tentang setelah sekian tahun kita nggak ketemu, apa perkembangan yang terjadi di Pondok Mualaf gitu. Terus yang lihat apa namanya materi-materi yang kita berikan, dia bilang eh, Mbak hijrah Mbak, jangan ambil apa ambil yang salah gitu maksudnya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Terus saya jelaskan semuanya ke beliau dan beliau akhirnya bisa ngerti. Nah itu Eyang pakai kata hijrah Mbak, hijrah gitu. Jadi kata-kata hijrah tuh Emang ada iya dari pengertian yang kita nggak tahu, jadi akhirnya kita tahu. Dan juga dengan peristiwa suami saya meninggal, itu saya kan baru selama ini kan kita taunya bahwa kalau kita sering ngirim Al-Fatihah segala macam, itu ternyata tidak ada dalilnya. Saya baru tahu gitu bahwa kita ngirim ke Al-Fatihah ke orang yang sudah meninggal itu dalil dari Al-Quran maupun hadisnya itu tidak ada. Saya baru tahu gitu loh. Kalau mau berdoa ini kalau mau berdoa ya yang banyak yang itu Allahumma firlahu warhamhu afihi wa'fu anhu. Itu yang itu jauh lebih karena itu ada dasar dalilnya dibandingkan dengan kalau kita membaca Al-Fatihah. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita berhijrah dalam perjalanan spiritual kita mengalami peristiwa-peristiwa di mana kita taunya nggak ada ya dalilnya, gini ya. Jadinya kan kita ngikutin aja apa yang ada yang kebiasaan-kebiasaan apa namanya kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kita gitu kan segala macam. Tapi kita nggak tahu bahwa itu ternyata tidak ada dalilnya seperti itu. Tapi karena memang kita inginnya itu taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah, ya kita berusaha semaksimal mungkin dengan sekemampuan kita untuk apa namanya patuh dan mengikuti aturan-aturan yang Allah gariskan melalui Rasulullah SAW itu. Jadi walaupun nggak bisa brok sekaligus ya, tapi sedikit dengan berjalannya ada peristiwa ini, jadi kita kayak tergugah gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu yang namanya hijrah, Mbak Prof Yasmin, yang saya mengerti, yang saya tangkap hijrah tuh ya itu tadi. Makanya kan dalam Pondok Mualaf ini juga bermuhasabah untuk berhijrah. Jadi kita mempelajari Al-Quran, kita merenungkan segala macam dari segala macam segi itu untuk berhijrah, untuk memperbaiki diri, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu Mbak Mbak Ika mungkin bisa ini kan. Iya Jadi Bunda. Syukran ya. Iya itu maksudnya lebih ke spiritual ya. benar. Maksudnya jadi nggak apa ya istilahnya nggak sempit ya gitu ya Bunda ya. Nggak sempit secara fisik aja gitu ya Bunda. Iya. Betul. Jadi bukan itu. Jadi lebih ke spiritual karena kita kan sedang dalam perjalanan ya. Kita mempelajari Al-Quran itu kan kurikulum dari Allah ya, dari depan, dari Al-Baqarah, dari Ali Imran, terus kita baca terus ke dalam. Itu Betul. semuanya ada aturan-aturan Allah yang kita sendiri baru sadar begini, ada ini, ada hadisnya, ada kan. Soalnya memang banyak banget gitu apa namanya kata-kata apa hijrah ini banyak gitu amanu hajaru jahadu ya kan maksudnya bereret-bereret gitu Betul. sering disebut di Al-Quran gitu kan Bunda ya kan terus apa berjihad dengan harta dan jiwa ya kan jihad fisabilillah gitu kan jadi kan jadi pastinya nggak terpaku cuman fisik aja ya maksudnya fisik dan waktu yang saat itu aja maksudnya saat zaman Rasulullah aja berarti Bunda ya kan ini berarti memang
sampai akhir nanti, sampai Terus, mati kita mati gitu iya. ya. Karena Heeh. kita emang disuruh untuk belajar terus dan berhijrah terus selama Betul. memperbaiki untuk semakin mendekatkan diri kepada Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya Karena insya kata Allah bisa. hijrah itu ada tiga arti yang setahu saya. Pertama, hijrah itu berpindah tempat, Iya, seperti hijrahnya Rasul. Kedua, iya, hijrah itu berpindah dari tempat, dari keadaan yang kurang baik menjadi kurang lebih baik. 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 Yang Mm-mm. ketiga, Betul, hijrah itu berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa untuk dekat dosa. kepada Allah. Nah, Ada Masya tiga Allah. arti gitu kata hijrahnya. Ha-ha. Betul. Iya. Jadi Mudah-mudahan saya nggak salah, tapi kalau nggak salah begitu. memang benar, karena itu semua itu adalah hijrah itu intinya adalah perubahan untuk menuju yang lebih baik gitu. Iya. Jadi bukan hijrah tuh berubah Tempat untuk aja. menjadi lebih jelek, enggak. Jadi Hmm. intinya itu hijrah tuh untuk menuju ke yang lebih baik gitu. Kalau yang saya tangkap dari kata-kata hijrah gitu. Jadi Iya. coba nanti kita boleh di Jadi ingat ini juga kisahnya Nabi Lut gitu ya Bunda. Maksudnya kan pas disarankan untuk hijrah juga, berarti kan disarankan untuk hijrah kan, untuk pindah. apa, pergi dari kaum yang Ya, akan timpa azab itu ya Bunda kan. Terus diwanti-wanti kan jangan melihat ke belakang gitu ya Bunda. iya Iya betul. kan? Heeh. Mm-mm. Jadi mungkin maksudnya kalau kita udah hijrah ya kita Udah selalu apa tinggal, namanya, don't apa look back. jangan don't look back, jangan bernostalgia yang buruk-buruk gitu kan Bunda. Iya kan? Betul, Aha. betul. Ya, Masya Allah Semuanya itu. itu Masya Allah, semua yang Ya, dalam Al-Quran itu semuanya bermakna mendalam sekali, Masya Allah, Masya Allah. iya. Jadi, saya sendiri terus terang, ini Ustadz Muji belum masuk ya? Mana ya Ustadz? Udah setengah Ya, 6. biasanya setengah 6 Ya, sih. mungkin ininya udah maghribnya kegeser kali Kan Ustadz. emang maghribnya mundur kan. Heeh. Jadi kayak kemarin saya mau share ya, saya sendiri kan juga baru sadar ya. Kan kalau kita bilang kalau bahasa Indonesianya udah bahasa Inggrisnya itu sama forgiving ya. Jadi ternyata tuh dalam bahasa Arab itu jadi mohon ampunan itu ada yang gofur, terus ada yang afu, ya kan? Jadi terus kalau yang gofur itu kenapa kok dibilang semua forgiving ya? Jadi dalam bahasa terjemahan itu adalah ampunan. Kalau gofur itu kayak lebih ke kesalahan diampuni, tapi masih ada di situ, masih ditutupi gitu, ditutupi sama Allah. Sedangkan kalau afu itu di erase, di delete. Jadi makanya dalam doa 10 hari terakhir itu kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kan yang jadi kita tuh bukan cuman kayak astagfirullah wa atubu ilaih gitu-gitu doang. Kalau apa tuh namanya? Ampunan tuh artinya kita cuman dibilang ya diampuni tapi it's still there gitu, masih di situ. Kalau diampuni Eh, mungkin maksudnya tidak dihukum gitu kali ya Bunda ya. Kalau Nah, maksudnya udah mah, diampuni. kalau subhanallah nih ya, ini sharing saya pribadi ya, saya ingin share sama para sahabat. Insya Allah ini adalah Allah yang hidayah yang Allah berikan ke saya. Kan saya waktu suami saya meninggal itu kan em, saya selalu bacanya itu kan itu Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Nah, itu saya bertanya, apa hubungannya dengan artinya saya berdoa, tapi saya bertanya, Allahumma gfir lahu, kan mohon ampunan, warhamhu, terus turunkanlah, rahmatilah, ya, rahmatilah dia gitu. Terus udah gitu, wa'afihi, dan selamatkanlah dia gitu. Ini kaitannya apa antara ampunan, rahmat, selamat, kemudian yang terakhir wa'fu anhu, Wa'fu anhu ya. Bakfir, saya sendiri baru benar-benar hafal, benar tahu susunannya. Terus Allah makfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah itu wa'fu anhu tuh
apa namanya, maafkan dia gitu kan. Apa kaitannya maaf sama tobat? Kenapa kok dimaaf? Kalau kita kan minta maaf ya, kayak kita sama sesama temen gitu kan ya, maafin ya gitu kan. Kayaknya kalau antara ampunan dan maaf tuh kayaknya kalau menurut kita kan lebih ringan maaf, bener nggak sih? Kalau feeling saya itu seperti itu. Maafin ya. Kita kan nggak pernah minta sama temen, ampuni saya ya. Kan nggak pernah ngomong gitu kan. Tapi kan kalau kita ngomong kan, maafin ya. Kan kita gitu sama teman. Jadi saya bilang, apa kaitannya ampunan sama maaf gitu. Ternyata saya dapat artikel itu di Instagram. Kemudian alhamdulillah, Masya Allah ya, saya bisa menggabungkan, alhamdulillah, saya mau share ya. Boleh saya share ya? Ini yang saya tulis. Bentar. Mana ya saya taruh waktu itu ya. Bentar. Ini ada doa, akhirnya saya gabungkan. Jadi satu doa yang sebentar. Saya buat dengan kata-kata saya sendiri. Jadi lebih ada kaitan, lebih bermakna, ada kaitannya. Ini dia, sebentar. Ini dia. Oke. Ini yang saya ambil. Ya Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Nah, saya tambahin, yang menghambat turunnya rahmatmu. Nah, saya kaitkan. Karena dosa kita ini nggak ada artinya tanpa rahmat dari Allah. Rahmatilah dia. Karena hanya dengan rahmatmu lah dia selamat. Lihat, selamat dari apa? Selamatkanlah dia dari segala hisab dan azab kubur. Dan hapuslah segala dosa dan kesalahannya sehingga di hari pembalasan tidak ditemukan lagi di catatan amalnya. Amin ya mujibas fa'imin. Lihat nggak kaitannya? Jadi dari semua ini, dari doa ini, yang paling utama itu adalah rahmat dari Allah. Itu yang kita harapkan. Maka yang sering saya berlindangan air mata tuh nggak ada artinya amal kita, nggak artinya dosa-dosa kita semuanya. Artinya kita merasa diri kita, kita udah beramal, kita udah sholat, kita udah ini, udah segala macam. Semua itu nggak ada artinya tanpa rahmat dari Allah. Jadi sekecil apapun itu dosa, sebanyak apapun itu dosanya, tanpa rahmat dari Allah itu kita nggak akan selamat. Itu. Dari kunci dari semua itu adalah rahmatilah dia, karena hanya dengan rahmatmu lah dia selamat. Selamat dari apa? Dari hisab, azab kubur, dari segala macam dosanya, dari segala macam kita minta dihapus dari catatan amal supaya insya Allah kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu doa yang Rasulullah ajarkan supaya kita mohon supaya masuk ke dalam golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu jadi misi saya sekarang. Jadi dengan suami nggak ada, dengan anak-anak semuanya kita terus untuk memohon kepada Allah, karena kita mau usaha apapun Mbak, kalau Allah Allah tidak memberikan rahmatnya, tidak menurunkan rahmatnya juga nggak ada artinya gitu. Makanya yang kita harapkan adalah rahmat dari Allah, karena hanya dengan rahmat dari Allah lah kita semua bisa selamat. Begitu. Saya boleh share ya sedikit itu pengalaman saya. Ya benar banget Bunda Tara, benar banget. Rahmat juga satu kata dengan Rahman dan Rahim itu ya Bunda ya kan? Iya, betul. Kan ya. Jadi memang jangan merasa diri kita tuh, kita udah beramal soleh banyak, kita tuh bukan, nggak ada artinya semuanya. Dosa kita juga banyak ya, dosa kita yang banyak. Jadi kita merasa kayak nelongso, saya ini gimana putus ya? asa ya. Kalau jadi kita memang antara harap dan ini harap-harap cemas itu kalau bahasa gaulnya harap-harap cemas gitu Bunda ya kan, berharap juga kita juga tetap aja khawatir kalau Allah nggak menerima amal-amal kita gitu kan Bunda ya kan. Jadi kita nggak bisa takabur gitu kan Bunda, tapi juga kita nggak boleh putus asa ya Bunda, itu kan keadaan tengah-tengahnya itu ya Bunda yang iya betul. Ini makanya perjuangkan. saya share, maka saya bilang luar biasa sekali dalam doanya pun juga ya, itu susunannya sedemikian luar biasa ya.
Kan bisa aja kenapa nggak wafu'an Allahumma firlahu terus kayak gitu langsung wafu anhu, kenapa nggak warhamhunya taruh di belakang, kenapa kok susunannya itu begini gitu loh. Masya Allah, saya bilang alhamdulillah bisa merangkai dengan doa ini, insya Allah ini yang dipegang oleh kita semuanya untuk biar semakin meresapi, bukan hanya sekedar di lisan, kita nggak ngerti artinya, nggak bisa menghayatinya gitu. Silahkan kalau mau ini nanti saya bisa share ya. Ustadz Muji udah sampai? Udah ya? Sudah Mbak? Oke, saya rasa kalau Ustadz Muji udah ada, saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nias. Iya, syukran Bunda. Assalamualaikum Ustadz Muji. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nias. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita membahas surat Al-Anfal 2 ruku Ustadz, yaitu dari ayat 65 sampai 70 dan 71 sampai 75. Tadi Bunda Syara sudah share riwayatnya, maka selanjutnya monggo saya persilahkan kepada Ustadz untuk menjelaskan dari ayat-ayatnya. Dipersilahkan kepada Ustadz Muji. Iya, terima kasih Mbak Nias. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cukup panjang memang pembahasan di kesempatan kali ini, dan ini merupakan pertemuan terakhir untuk pertemuan sebelum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki kehidupan kita dan memberikan hidayah kepada kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Mungkin hanya 2 hal saja dari yang ayat yang kita bahas ini. 2 hal, yang pertama adalah visioner. Itu yang tergambarkan di dalam ayat yang ke-65. Yang kedua itu adalah kesabaran. Karena di beberapa ayat itu Allah menjanjikan kesabaran, masih di ayat yang ke-65 juga Allah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang beriman apabila mereka itu memiliki kesabaran. Ya, seperti itu ya. Jadi apa yang perlu kita pelajari dari seorang rasul atau dari jiwanya Rasul di dalam ayat ini adalah visioner. Kemudian yang kedua itu adalah bicara tentang bertahan. Jadi bertahan di atas perjuangan. Teringat dengan satu persiapan perang di waktu perang Khandaq. Di waktu itu ada batu yang sulit sekali untuk dikeluarkan karena saking besarnya. Maka sahabat itu satu sama lain itu kurang lebih lah mereka itu mencari solusi bagaimana untuk mengeluarkan batu ini. Tiba-tiba Rasul itu dengan tongkatnya memukul batu tersebut dan dia terpecah. Di saat itu Rasulullah kemudian mengatakan bahwa umat Islam akan bisa merebut kekuasaan yang dipegang oleh Persia maupun Romawi. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi Rasulullah ketika mengatakan seperti itu dalam keadaan para sahabat yang masih kelaparan, karena di waktu itu kisahnya mereka masih kelaparan, ya, dan kemudian peradaban yang ada di Madinah itu belum sebagaimana peradaban yang ada pada Romawi maupun Persia. Tapi dari setiap perang yang kita lihat, optimismenya Rasul, kemudian jiwa visionernya Rasul, itu yang bisa memberikan pengaruh kepada para sahabat yang lain. Jadi kepercayaan atau jiwa semangatnya Rasul. Makanya di dalam ayat yang ke-65 sampai Allah menyebutkan ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Jadi ini yang harus ada. Harus ada pula pada diri kita ini. Ya, kalau misalnya kita
kalau kita terlibat dalam kegiatan ataupun komunitas dakwah, walaupun jumlah kita yang sedikit, maka tetap kita harus semangat di situ. Apalagi misalnya apalagi kita menjadi seorang pemimpin di dalam komunitas itu, maka kita harus memiliki jiwa visioner, sebagaimana juga yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Pemimpin harus memberi semangat kepada sahabatnya atau kepada orang yang terlibat dalam kegiatan yang bersama itu. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan setelah memberikan pengaruh untuk sama-sama, harus ada jiwa itu, harus ada semangat, ada jiwa visioner itu adalah tetap bertahan. Jadi tetap bertahan dan bersabar. Karena Allah menyebutkan di dalam ayat yang juga di ayat yang ke-65 pada penggalan yang kedua, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian. Jadi Allah menyebutkan sabirun. Kenapa? Kenapa penting kesabaran ini? Karena memang kesabaran ini yang akan bisa menguatkan ataupun membuat teguh, jadi lebih meneguhkan lagi perjuangan yang selama ini sudah dibangun. Seperti itu ya. Jadi semangat yang ada di dalam surat Al-Anfal ini sebenarnya kita bisa bawa pada semangat kita di hari ini. Karena memang juga Al-Quran itu menjadi pedoman bagi kita di hari ini. Makanya kita melihat hari ini beberapa kasus yang beredar, apalagi kasus Epstein ini, justru harus lebih membangkitkan semangat kita untuk menyebarkan Al-Quran ini, sehingga Al-Quran ini bisa memberi dampak yang besar bagi banyak orang. Mungkin seperti itu, Banias. Wallahu a'lam. Iya, baik Ustadz. Untuk teman-teman yang mau bertanya tadi, silahkan untuk langsung membuka mic dan bertanya langsung pada Ustadz. Dipersilakan untuk teman-teman, monggo. Ya Ustadz, mau bertanya tadi tentang tawanan perang Ustadz. Jadi tawanan perang itu kalau yang dia masuk Islam, apakah harta yang dirampas diberikan kembali ke tawanan tersebut atau enggak? Terus kalau yang nggak masuk Islam itu akhirnya gimana Ustadz? Apa dia dilepas kembalikan ke kaumnya atau tetap jadi tawanan perang gitu Ustadz? Kalau nggak salah ditebus sama keluarganya kalau nggak salah gitu. Iya, ditebus sama keluarganya. Tapi di ayat yang pembahasan tentang tawanan itu, sebenarnya Rasulullah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ada bicara tentang masalah tawanan itu. Ini kan perang Badar. Tunggu, ayat keberapa ya? Itu Bunda Ika ya? 70 ya. 70 71 tuh Ustaz. Ada yang tentang tawanan. 67 bukan Ustaz. Ayat 68. 67, 68. Ayat 68. 67. Iya, 67. 67, Bun. Jadi ini teguran kepada Nabi. Jadi Nabi itu membuka musyawarah sebenarnya. Jadi membuka musyawarah itu kepada para sahabat di waktu selesai perang Badar. Kan ada 70 orang yang tewas dari orang-orang kafir. Kemudian 70 orangnya itu sebagai tawanan. Nah, Rasulullah kemudian membuka musyawarah di situ. Kita bikin apa ini yang 70 ini? Nah, ketika dibikin musyawarah seperti itu, maka terjadi dua pendapat. Pendapat Umar, semua yang 70 orang itu harus dibunuh. Jadi semua 70 orang itu harus dibunuh. Sedangkan pendapat yang lain lagi adalah pendapatnya Abu Bakar. Abu Bakar menyebutkan bahwa jangan dibunuh saja. Jadi jangan dibunuh. Tapi mereka itu dijadikan sebagai barang tebusan saja. Jadi kalau ada yang keluarganya yang mau tebus, bisa kita dapatkan uang dari situ untuk keperluan perang ataupun kehidupan yang ada di Madinah. Begitu pikirannya Abu Bakar seperti itu. Atau juga dengan
Mereka yang 70 orang ini mengajarkan baca tulis kepada sahabat yang lain yang tidak bisa membaca maupun tidak bisa menulis. Apa yang terjadi? Ternyata Allahnya lebih condong kepada pendapatnya Umar. Jadi lebih condong kepada pendapatnya Umar. Tapi dari hasil musyawarah itu Rasulullah kemudian memilih pendapatnya Abu Bakar. Ini kalau kita tidak paham dengan baik, ini bisa bahaya kita memahami hal ini. Ya, apakah Rasulullah sampai salah dalam memilih dua pendapat ini yang dimana Allah itu lebih condong dengan pendapatnya Umar bin Khattab? Ternyata tidak. Allah ingin mengajarkan tentang musyawarah. Yang pertama, Allah ingin mengajarkan tentang musyawarah dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, hasil musyawarah itu ketika diputuskan, maka tidak boleh diganggu-gugat kecuali memang ada mudarat yang bisa datang dari pilihan tersebut. Tapi kalau tidak ada mudaratnya, maka hasil musyawarah itu menjadi sah untuk dijalankan. Seperti itu. Jadi bukan Rasulullah itu salah dengan keputusan itu, akan tetapi itu menjadi pelajaran yang besar bagi kita yang Allah ajarkan kepada kita, yang dimana hasil musyawarah itu sangat dipegang. Jadi sudah dipegang, lalu kemudian menunjukkan bahwa Rasulullah itu pun ikut dengan hasil musyawarah tersebut. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi di beberapa kesempatan yang lain Rasulullah kemudian mengambil pendapat yang mana beberapa orang-orang kafir itu harus dibunuh, sebagaimana ada orang-orang Yahudi yang akhirnya mereka itu berkhianat, yaitu Bani Quraizah. Akhirnya kan mereka dibunuh. Dan juga di waktu Fatu Mekah memang beberapa atau mayoritas orang dimaafkan oleh Rasul, tapi ada beberapa nama yang dimana dijatuhi oleh hukuman mati. Jadi mereka kalau didapat, maka mereka boleh untuk dibunuh. Ada kurang lebih 10 orang itu. Seperti itu. Begitu Bunda Ika? Ya. Tapi dari tawanan kemudian itu ada yang masuk Islam nggak gitu, Ustaz? Ada yang masuk Islam dari tawanan itu, Ustaz? Saya lupa. Iya, dari tawanan itu ada yang masuk Islam. Makanya di ayat yang di ayat yang ke-73, 74, 73, 74 itu Allah kemudian menyebutkan bahwa ada beberapa daripada mereka yang kecondongan terhadap Islam itu. Jadi mulai ada sifat inabah. Ya, mulai ada sifat inabah terhadap orang-orang Islam itu. Berarti kalau udah masuk Islam jadi kaum muslim. Di sini ayat 72 tuh orang beriman yang berhijrah. Itu artinya orang perang gitu, Ustaz, yang kemudian beriman dan kemudian memperbaiki diri gitu, berhijrah. Maksudnya? Gini. Yang ayat keberapa ya, Bun ya? 72 ini Ustaz, ada di screen. Oh iya, 72 ya, Bun ya. Baik. Ya, ayat 72 ini ketika Allah menyebutkan innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini tentang orang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya. Ini lebih ke orang yang beriman, bukan orang tawanan perang tadi. Ini lebih ke orang muhajirin. Ini lebih ke orang muhajirin. Penggalan yang berikut walladzina amanu wan nasaru itu lebih kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor. Kan begini, kan orang muhajirin ini kan mereka datang dari Mekah sebagai orang yang muhajirin. Ya, mereka orang muhajirin datang nih beriman dan berhijrah. Nah, lalu kemudian mereka juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya waktu perang Badar itu. Betul. Jadi Allah memisahkan muhajirin dengan ansor ini. Lalu kemudian orang ansor itu Allah menyebutkan walladzina amanu wan nasaru. Orang-orang yang memberikan tempat kediaman mereka atau rumah mereka dan juga sebagai orang-orang yang memberikan pertolongan. Ini kan orang-orang ansor yang menerima orang-orang muhajirin dari Mekah lalu kemudian menyediakan tempat untuk mereka tinggali seperti itu. Ini golongan kedua. Jadi dua golongan ini, Bun.
Lalu kemudian Allah katakan pada pelengkapan berikut kan, ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Orang muhajirin maupun orang ansor, mereka itu satu sama lain saling mendukung. Ya, Iya. mereka satu sama lain saling melindungi di antara mereka. Jadi untuk memerangi orang-orang kafir. Seperti itu, Bang. Ya, alhamdulillah jelas. Ada yang mau bertanya lagi? Ustaz, balik dari ketawanan perang tadi, Ustaz. Berarti kalau Ya. yang tawanan perang yang memutuskan jadi masuk Islam, berarti statusnya jadi mu'alaf ya, Ustaz ya? Berarti dia bisa Iya, dapat statusnya mualaf. Iya, berarti dia bisa dapat bagian juga, maksudnya dapat zakat ya, belum ada zakat waktu itu kan, Ustaz. Dapat harta ghanimah. Harga Jadi gini. Jadi mereka kan tadi pertanyaan, apakah harta rampasan mereka harus dikembalikan? Nah, tidak harus dikembalikan karena itu berlaku di waktu peperangan. Jadi waktu peperangan memang itu sudah menjadi harta ghanimah, harta rampasan. Betul. Tidak ada lagi pemiliknya kecuali Allah dan Rasulnya. Begitu kan dalam surat Al-Anfal kan? Iya, Di awal itu disebutkan bahwa ini merupakan harta Allah dan Rasulnya. Jadi ketika selesai perang itu tidak ada lagi pemiliknya. Ya. Nah, sudah Allah dan Rasulnya. Pembagiannya kemudian dikembalikan kepada orang-orang muslimin. Lalu kemudian ketika ada tawanan yang masuk Islam, maka hartanya itu dari mana? Diambil dari zakat. Jadi diberikan zakat dia. Gitu. Tapi tidak semua mu'alaf dapat. Oh gitu. Kalau mu'alafnya yang sudah 2-3 tahun dan hidupnya sudah mapan, itu tidak dapat lagi zakat. Otomatis. Dapat zakatnya mu'alaf itu karena latar belakangnya kebanyakan mereka itu diusir oleh keluarganya. Begitu. Jadi diusir sama keluarganya. Gitu. Jadi kalau hari ini masih ada yang ngantar di rumah nih, misalnya mu'alaf kemudian diantar di rumah. Ya sudah hidup layak, sudah hidup bagus, kemudian diberi lagi zakatnya. Ini kurang pas ini. Tidak tepat sasaran. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ada pertanyaan, Ustadz. Ya, silakan. Ayat 75, Ustadz. Iya. Saya ada sedikit yang nggak paham. Karena saya baca terjemahannya ya Ustadz, orang-orang yang beriman sudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang itu termasuk golonganmu juga. Ini jelas ya. Jadi yang mengikuti Rasulullah itu masuk golongan Rasulullah. Sedangkan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Itu yang saya nggak paham Ustadz. Ininya apa coba? Bahasa Arabnya. Oh iya, gini. Wa ulul. Gini, ini bicara tentang harta warisan, Bun. Oh gitu. Kan muhajirin dengan ansor itu, saking mereka saling mencintai, mereka itu bahkan ada kan kisahnya itu yang sangat terkenal. Sa'ad bin Abi Rabi'ah dengan Abdurrahman bin Auf kan. Abdurrahman bin Auf di Sa'ad bin Abi Rabi'ah ini di Madinah. Ya, Sa'ad bin Abi Rabi'ah ini di Madinah. Lalu kemudian ketika Abdurrahman bin Auf, dia hanya bawa tangan kosong, tidak membawa apapun ke Madinah, maka Sa'ad bin Abi Rabi'ah mengatakan, karena dia dipersaudarakan, itu aku memiliki 2 kebun, satunya untukmu. Bahkan yang dibilang, aku memiliki 2 istri, satunya untukmu, tapi aku ceraikan tunggu masa idahnya, lalu kemudian kamu nikahi. Sampai seperti itu. Lalu kemudian dalam ayat ini Allah memberikan teguran kepada orang muhajirin dengan orang ansor, sekalipun mereka itu saling mencintai, tapi tidak memiliki hak untuk saling mewarisi. Oh. Jadi tidak memiliki hak untuk saling mewarisi harta warisan. Seperti itu, Bon. Jadi tidak boleh. Tidak ada, walaupun kita ini bersaudara seperti apapun, tapi tidak sedarah, tidak serahim, maka tidak akan saling mewarisi. Seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi persaudaraan dan ikatan darah ya beda ya.
Iya, Bun. Gitu. Betul. Makanya Allah memberikan penekanan dalam ayat ini, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu lebih berhak, ya lebih berhak dalam masalah Waris. ini, dalam masalah waris, dalam masalah waris. Iya. Mungkin juga Sebab itu, karena apa untuk ada maksudnya ada yang gugur kan, ada yang wafat pas perang gitu ya Ustaz. Jadi ahli Nah, waris bisa jadi. itu ya Ustaz ya. Bisa jadi bola seperti itu. Bisa jadi ada seperti itu. Jadi bisa jadi ada memang para sahabat kan yang meninggal, para sahabat yang syahid itu di perang Badar kan 14 orang. Jadi 14 orang. Bisa jadi memang ada orang yang mungkin dianggap sebagai saudaranya, kan dipersaudarakan nih. Muhajirin Iya. ketika Iya, sampai dan ke iya kan Madinah dipersaudarakan dipersaudarakan. dengan Rasulullah ya Ustaz ya. Iya betul. Jangan sampai 14 orang ini yang dipersaudarakan dengan saudaranya yang tadi yang memang dipersaudarakan Rasul tapi mereka tidak serahim, ini dianggap mereka saling mewarisi. Padahal ini tidak seperti itu. Oke. Jadi kaitannya tuh itu tadi yang saya bilang, bersaudara dalam keimanan dan bersaudara dalam apa namanya rahim. secara nasab, turunan apa darah ya. Nasab. Iya, secara nasab. Karena hubungannya ke waris. Hubungannya ke waris. Oke, siap Ustadz, alhamdulillah sudah jelas. Mungkin Prof Yasmin atau siapa? Mbak Listia biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Belum Bunda. Tambah satu saya lagi ya Mbak Bunda. Yang tadi Ya, yang kedua tentang hijrah nih Ustadz. Kalau dengan situasi sekarang nih orang-orang Palestina yang Gaza khususnya nih Ustadz, mereka sebaiknya mereka tuh hijrah atau bertahan melawan dan bertahan dan melawan gitu Ustadz. Atau sebagian bertahan dan sebagian lagi hijrah gitu Ustaz. Karena kan nggak aman di Gazanya itu kan, mereka kan diboikot dan susah untuk untuk maksudnya susah untuk beribadah lah mungkin pastinya Ustaz, karena kan kondisinya sangat ini gitu Ustaz. Nggak aman gitu Ustaz. Nah, itu seperti apa? Itu mereka Iya. Jadi gini Bunda Ika. Rasulullah itu dia bertahan di Mekah itu kurang lebih 12 tahun ya. Jadi 12 tahun. Bertahan di Mekah itu 12 tahun. Sampai beliau itu dapat tempat penampungan. Tapi bukan sekedar tempat penampungan, tempat mempersiapkan. Jadi tempat mempersiapkan balasan untuk menyerang orang-orang musyrikin yang ada di Mekah itu. Jadi memang seperti itu. Nah sekarang posisi Palestina tidak ada tempat yang memang mempersiapkan untuk itu. Jadi mereka tidak mendapatkan tempat untuk mempersiapkan atas balasan itu. Seperti itu, Bunda Ika, yang ada di Palestina. Makanya mau tidak mau mereka harus bertahan di sana. Ya, kalaupun disediakan juga kan bukan berarti dilepas ya Ustadz ya. Iya kan? Soalnya kan jadi Israelnya istilahnya makin merajalela gitu kan. Peta wilayah Palestina yang awalnya luas gitu kan lama-lama makin kecil tuh Ustaz, ya kan? Jadi hijrahnya Rasul itu, dari hijrahnya Rasul kan terhitung hanya 1 tahun, atau kurang lebih 1 atau 2 tahun. Di situ kan langsung kemudian melakukan penyerangan. Jadi bukan sekedar hanya berhijrah saja, tapi mempersiapkan itu untuk mempertahankan kembali atau mengambil kembali tanah tersebut. Jadi tanah yang memang sudah dijanjikan itu. Seperti itu, Bunda Ika. Itu Ustaz. Ya banyak yang mesti direnungkan Ustaz ya kan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Mbak Nias? Belum, Bun. Belum ada. Bunda Dianti masih ada?
Oh, ada Mbak Oke, Desri ini segala. Ustadz. Jadi tanggapan Ustadz mengenai keputusan Presiden kita untuk bergabung dengan Board of Peace itu seperti apa, Ustadz? Udah. Iya. Pertama begini, karena memang para ulama atau para imam kita ini, beberapa imam kita ini, para ustadz yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia sudah ikut hadir mendengarkan alasan presiden itu gabung, maka yang terbaik bagi kita adalah mengikut ulama. Jadi mengikut ulama, apa yang mereka serukan maka kita ikuti, apa yang kemudian mereka tolak itu yang kita tolak. Seperti itu. Sebagaimana dalam beberapa peristiwa di mana ada beberapa hal di sejarah Nabi yang dilihat oleh Rasul, dilihat oleh para sahabat kayak tidak pas keputusan ini. Tapi kemudian mereka terima karena memang Rasulullah yang memilih itu. Kita hari ini yang menjadi pemimpin kita adalah para ulama, adalah para ustadz yang mumpuni ilmu mereka di negeri ini, itu para ulama Majelis Ulama Indonesia. Maka kita ikuti apa yang menjadi keberpihakan mereka. Seperti itu Bunda Ika. Ya. Ya. Mbak Marta mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada Mbak Desri. Ya, kalau nggak ada closing statement mungkin Ustadz, ada rangkuman mungkin inti pesannya dari semua. Tadi yang Ustadz sebutkan bahwa intinya bahwa penutupan ini lebih sebagai visioner dan apa tadi itu? Sabar dalam perjuangan. Dan bertahan ya, sabar dalam bertahan. Itu jadi itu adalah kunci yang Allah tadi saya sampaikan juga, itu adalah kunci yang Allah sampaikan untuk supaya kita bisa bersabar itu sebagai kuncinya gitu loh Ustadz. Bersabar di sini coba mungkin Ustadz bisa tolong jabarkan dalam kaitannya dengan kondisi perang itu loh Ustadz. Jadi dan kaitannya dengan harta rampasan perang. Tadi saya sampaikan bahwa di ayat pertama itu ada sebutan tentang harta perang. Kemudian kok di ruku-ruku selanjutnya itu penjelasan, memang ada background tentang perang-perang ya, tapi pembicaraan mengenai harta perang itu baru dimunculkan di akhir, di ruku ini gitu loh. Di ruku yang kita sedang bahas 65 sampai 75 lah istilahnya. 2 ruku terakhir. Dan ini mengikat kesatuan, dan tadi Ustadz menyebutkan bahwa dengan visioner dan bersabar tadi itu kunci dari keywords dari semua ini. Jadi sekarang pertanyaan saya kaitannya dengan kesabaran itu dengan kondisi peperangan dan pembagian harta rampasan perang. Silakan Ustadz mungkin sebagai penutup sebelum kita tutup kajian ini. Sudah mendekati maghrib, sudah jam 6 ya. Iya, terima kasih Bun. Kalau dia kaitan dengan harta rampasan perang itu merupakan hasil dari kesabaran itu. Jadi hasil dari kesabaran dan jiwa visioner itu hasilnya adalah harta rampasan perang. Seperti itu, makanya dikaitkan dengan harta rampasan tersebut. Itu yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah peperangan, karena memang inti dari perjuangan. Jadi dengan melihat masifnya juga orang-orang kafir maupun orang-orang musyrikin menyesatkan banyak orang, maka juga inti dari perjuangan, bukan perjuangan lebih berat atau yang lebih keras atau yang lebih tegas adalah dengan peperangan ini. Jadi visionernya itu dengan juga ada hal yang harus ditempuh dengan peperangan ini. Mungkin seperti itu. Kalau mungkin kita di hari ini, ya kita tidak dalam situasi perang, tapi tetap harus ada jiwa visioner di kita. Harus ada jiwa visioner dan kemudian kita tetap harus bertahan.
di situasi seperti ini dan peran kita yang alhamdulillah Allah pilih sebagai orang-orang yang terlibat dalam perjuangan dakwah ini. Seperti itu. Nantinya yang kita bisa dapatkan bukan harta ghanimah ya, karena kita tidak butuh dengan popularitas, kita mungkin tidak butuh dengan harta ghanimah mungkin yang kita bisa dapat mobil yang mewah, rumah yang mewah. Kita tidak butuh hasil dari semua itu atas perjuangan dakwah kita. Yang kita butuhkan adalah bagaimana supaya orang-orang ini atau kita semua bisa bertahan dan kita bisa memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang dibangun yang kemudian itu disebarkan juga kepada orang lain, dan nantinya juga kita akan mendapatkan yang apa yang Allah janjikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bahas bahwa orang beriman itu hasil pencapaian mereka tidak dilihat tidak dengan harta yang mereka dapatkan. Mungkin sedikit lagi Bun ya. Tidak dengan harta yang mereka dapatkan. Walaupun harta itu tidak haram bagi setiap orang beriman, tapi orang keimanan dan amal soleh itu buahnya adalah ringannya dia menjalani hidup dan lega dari setiap dia melakukan segala sesuatu. Itu Bun. Kalau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dia berat menjalani hidup dan sempit kehidupannya. Seperti itu. Masya Allah, benar banget Ustaz. Kita kan nggak sempit kehidupan kita kan? Alhamdulillah, syukran Ustaz. Saya kembalikan ke Mbak Nias, Mbak. Ya, baik Bunda. Alhamdulillah sudah di akhir waktu kajian tibar kita pada hari ini. Di bagian barat sudah menunjukkan waktu pukul 18.03, sudah mendekati waktu maghrib. Jazakumullah khair untuk Ustadz Muji untuk penjelasan dan inti ayatnya. Untuk Ustazah Kokom, Bunda Tara, Mbak Lisdia, dan para sahabat yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mari kita tutup tibar hari ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengumuman besok insya Allah ada kajian tematik bersama Ustadz Kuswandani Yahdin jam 4 sore insya Allah. Ditunggu kehadiran para sahabat semua di kajian besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Bunda Tara. Amin. Ya, Mbak Nia semua. Amin.